Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Enda Fitriani dengan NIM 210208501030 dari kelas 04 PKK dengan mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan materi pembahasan dari pertemuan ketiga sampai dengan materi pembahasan pertemuan ketujuh. Baiklah, materi pertama yaitu dinamika dan tantangan identitas nasional. Identitas nasional dibentuk oleh dua kata dasar, ialah identitas dan nasional. Identitas nasional berasal dari bahasa Inggris yaitu identity, yang secara harfiah berarti jati diri, ciri-ciri atau tanda-tanda yang melekat pada seseorang atau sesuatu sehingga mampu membedakannya dengan yang lain. Sedangkan istilah nasional menunjuk pada kelompok-kelompok persekutuan hidup manusia yang lebih besar dari sekedar pengelompokan berdasar ras, agama, budaya, bahasa, dan sebagainya. Identitas nasional Indonesia menunjuk pada identitas-identitas yang sifatnya nasional, bersifat buatan karena dibentuk dan disepakati, dan sekunder karena sebelumnya sudah terdapat identitas kesukubangsaan dalam diri bangsa Indonesia. Adapun identitas negara Indonesia yaitu bendera negara Indonesia, bahasa Indonesia, lambang negara Indonesia, dan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Materi selanjutnya yaitu integrasi nasional. Integrasi nasional adalah penyatuan atau pembaharuan suatu bangsa sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh. Menurut Safruddin Bahar tahun 1996, integrasi nasional adalah upaya menyatukan seluruh unsur suatu bangsa dengan pemerintah dan wilayahnya. Sedangkan menurut Juli Suryono tahun 2002, integrasi nasional adalah bersatunya suatu bangsa yang menempati wilayah tertentu dalam sebuah negara yang berdaulat. Adapun jenis-jenis integrasi nasional adalah yang pertama, integrasi politik, integrasi dimensi, dan integrasi sosial budaya. Materi selanjutnya yaitu dinamika dan tantangan integrasi nasional. Dalam integrasi nasional, ada beberapa sumber yang harus kita kenali terlebih dahulu. Yang pertama itu sumber historis, yaitu ada 3 model integrasi dalam sejarah. Yang pertama itu model integrasi Imperium Majapahit, kedua model integrasi kolonial, dan ketiga model integrasi nasional Indonesia. Yang kedua sosiologi, yaitu pengenalan integrasi kepada masyarakat dilakukan melalui pendidikan. Dan yang ketiga yaitu ada beberapa faktor penentu negara. Yang pertama, adanya ancaman dari luar. Yang kedua, gaya politik kepemimpinan. Yang ketiga, kekuatan lembaga politik. Yang keempat, ideologi nasional. Dan yang kelima yaitu kesempatan pembangunan ekonomi. Dinamika integrasi nasional di Indonesia dibagi menjadi 5, yaitu integrasi bangsa, integrasi wilayah, integrasi nilai, integrasi elit massa, dan integrasi tingkah laku. Materi selanjutnya yaitu Konstitusi Negara Indonesia. Konstitusi merupakan seperangkat aturan atau hukum yang berisi ketentuan tentang bagaimana pemerintah diatur dan dijalankan. Dalam arti sempit, konstitusi adalah suatu dokumen yang berisi aturan-aturan dasar untuk menyelenggarakan negara. Sedangkan dalam arti luas, konstitusi merupakan peraturan baik tertulis maupun tidak tertulis yang menentukan bagaimana lembaga negara dibuat dan dijalankan.
Adapun materi selanjutnya yaitu dinamika dan tantangan konstitusi negara Republik Indonesia. Dalam arti luas, konstitusi adalah suatu dokumen atau seperangkat dokumen yang berisi aturan-aturan dasar untuk menyelenggarakan negara. Sedangkan dalam arti luas, konstitusi adalah peraturan baik tertulis maupun tidak tertulis yang menentukan bagaimana lembaga negara dibentuk dan dijalankan. Konstitusi mempunyai materi muatan tentang organisasi negara, hak asasi manusia, prosedur mengubah sifat tertentu dari undang-undang, cita-cita rakyat, dan asas-asas ideologi negara. Pada awal era reformasi, adanya tuntutan perubahan Undang-Undang Negara Republik Indonesia pada tahun 1945 dasarkan pada pembangunan bahwa Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 belum cukup memuat landasan bagi kehidupan yang demokratis, pemberdayaan rakyat, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Awal proses perubahan Undang-Undang Republik Indonesia 1945 adalah pencabutan ketetapan MPR nomor 4 MPR 1993 tentang referendum pembatasan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden RI dan ketetapan MPR mengenai hak asasi manusia mengawali perubahan Undang-Undang Republik Indonesia tahun 1945. Inilah yang sempat saya presentasikan tentang materi pertemuan ketiga sampai dengan materi pertemuan ketujuh. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.